Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat gerak. Baca salam Fatihah. Hari ini kita bertemu lagi, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat kesehatan, panjang umur. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Yang
dulu ya. Tapi katanya ada yang tidak masuk. Coba pertama, Ananda Ahmad Mustaqim. Yeah. Mbak Afika Sofia Zahra. Mbak Akfa Anindya. Mbak Alia Fitri Permadani. Mbak Asifa Azizatul. Adira. Azahwa Aulia. Adira. Mbak Elvino, Mas Elvino Putra. Ya, maaf ya, lupa sampean. Muhammad Khairunaki. Ya, sakit. Mbak Mutia Hanum. Mbak Naila Aprilia. Mbak Naila Eka sakit. Oh. Novita Aprilia. Ananda Ridho Fadila. Mbak Safina Sari. Mbak Sahwa Fazri. Adira. Kok lemes juga kenapa? Masih semangat dulu ya. Masih kuat. Nah, nanti kita doakan yang sakit. Buat juga kita doakan semoga yang sakit diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doakan ya biar besok bisa masuk sekolah lagi. Karena ini memang musimnya bila sakit kita harus menjaga kesehatan. Jangan minum es dulu ya. Karena musimnya masih begini banyak yang sakit. Usaha lagi wajah sakit Ananda. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita oleh Allah dijabah. Amin teman-teman. Amin. Anak-anakku semua. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita adalah nanti babnya kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelumnya Bu Hoti mau tanya, untuk pembelajaran kemarin, ayo siapa yang masih ingat untuk pembelajaran kemarin? Tentang kejujuran. Apa itu jujur? Masih ingat enggak? Di sini ada pembahasannya. Oke, lihat ya. Lihat di layar. Oke, pelajaran kelima, kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bu Hoti mau ini kasih tahu apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak. Satu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar anak-anak tahu sebenarnya Nabi Muhammad ini benar-benar enggak sih ada kisahnya. Anak-anak kenal Nabi Muhammad enggak? Siapa Muhammad itu? Nabinya
Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat? Oke. Tambah gembira. Alhamdulillah. Anak-anakku semua. Nah, ini lanjut lagi setelah tujuan pembelajaran. Nih, konsepnya adalah kita membahas tentang sejarah Nabi, mukjizat Nabi dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, di sini anak-anak lihat. Itu ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Nabi Muhammad ini sudah ditinggal ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nah, siapa yang tahu siapa ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Coba itu ada syair, ya toh? Ada syair yang pernah kita hafalkan. Ada pujian itu loh. Bagaimana pujiannya? Dari awal. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW kecil setelah ditinggal, ketika itu habis itu umur berapa tahun ditinggal ibunya? 6 tahun. Ketika kecil yang menyusui siapa? Nah, adatnya zaman Arab itu kalau masih kecil disusui. Nah, siapa yang menyusui? Siti Halimah. Siti Halimah menyusui. Setelah besar, umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Akhirnya beliau Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Insyaallah menyedihkan sekali. Setelah itu dia dirawat oleh siapa? Kakeknya meninggal juga. Siapa kakeknya? Namanya kakeknya siapa? Abdullah. Terus habis kakeknya meninggal, siapa yang merawat beliau? Pamannya.
dengan tugasnya apa? Mengembala. Dia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu Pak Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Karena Rasulullah memang sangat baik sekali budi pekertinya. Rasulullah itu maksum. Apa maksum? Siapa tahu maksum? Maksum adalah terjaga, dijaga dari perbuatan yang jelek. Dosa itu enggak ada Rasulullah. Rasulullah Masya Allah manusia pilihan. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan umat Islam. Anak-anakku lanjut, coba lihat lagi. Ada apa ya selanjutnya? Nah, ini sifat-sifat Rasulullah. Apa saja sifat Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Kita lihat video. Anak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan ketika Rasulullah, Nabi tercinta kita dihina? Pilihan terbaik bagi kita adalah bagaimana meneladani sikap Rasulullah ketika dihina dan dicaci. Sebab beliau adalah sebaik-baiknya manusia dan sebenar-benarnya teladan yang baik. Sahabat beriman, ada beberapa kisah keteladanan dan kesabaran Nabi Muhammad ketika dihina, dicaci, bahkan diusir. Seperti apa kisah-kisah itu? Temukan jawabannya hanya di Sunnah. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Kisah Nabi Muhammad diusir dari Taif. Suatu ketika Rasulullah ditemani Zaid bin Harisa melakukan perjalanan ke Taif dan jarak tempuh sekitar 60 km dari Mekah tanpa menunggangi kuda. Perjalanan ini dilakukan karena selama dakwah di Mekah lebih sering mendapat penolakan. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Namun, apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Tidak hanya menolak, mereka mengusir Rasulullah keluar dari Taif, bahkan melempari Nabi dengan batu hingga kakinya terluka. Ketika Rasulullah sedang dalam dilema, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya muncul melalui kehadiran malaikat Jibril yang menyampaikan kabar, bila engkau Muhammad mau, maka Allah akan mengutus malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Dan bagaimana Nabi meresponnya? Nabi menolak, sebab Nabi selalu memiliki harapan bahwa suatu saat penduduk Taif akan menerima ajaran Islam. Kisah Nabi diludahi orang Yahudi. Suatu ketika Abu Jahal menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW guna menjalankan usahanya. Orang Yahudi itu berdiri menunggu di lorong yang biasa dilewati Rasulullah untuk menuju Ka'bah. Di saat Rasulullah lewat, orang Yahudi itu memanggil. Nabi pun menengok karena Nabi tidak pernah mengecewakan siapapun yang memanggilnya. Saat itulah si Yahudi meludahi wajah Rasulullah. Meski mendapat perlakuan demikian, Rasulullah tak marah atau menghardik si Yahudi itu. Besoknya, Rasulullah kembali berjalan di tempat yang sama. Beliau pun kembali diludahi seperti sebelumnya. Begitulah terus hingga pada suatu hari, Nabi tak mendapati lagi si Yahudi yang meludahinya selama ini. Nabi pun bertanya kepada beberapa orang, "Kemana gerangan orang yang selalu meludahiku?" Setelah menanyakannya, tahulah Nabi bahwa orang tersebut sedang jatuh sakit. Beliau pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan serta mampir ke pasar guna membeli buah-buahan untuk menjenguk si Yahudi yang tengah sakit itu. Sesampainya di rumah si Yahudi, Rasulullah menutup pintu. Dari dalam rumah terdengar suara lirih seseorang yang tengah sakit mendekati pintu sembari bertanya, "Siapa yang datang?" "Saya Muhammad." "Muhammad siapa?" "Muhammad Rasulullah," jawab Nabi Muhammad. Setelah pintu dibuka,
Alangkah terkejutnya si Yahudi menyaksikan sosok yang datang adalah orang yang selama itu disakitinya dan diludahi wajahnya. "Untuk apa engkau datang kemari?" tanya si Yahudi itu. "Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena aku mendengar engkau jatuh sakit," jawab Nabi Muhammad SAW dengan suara yang lembut. "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit, belum ada seorang pun datang menjengukku, bahkan Abu Jahal sekalipun yang telah menyewaku untuk menyakitimu. Padahal aku telah beberapa kali mengutus orang kepadanya agar dia segera datang memberikan sesuatu kepadaku. Namun engkau yang telah aku sakiti selama ini, dan aku ludahi berkali-kali, justru engkau yang pertama kali datang menjengukku," kata Yahudi itu dengan nada yang terharu. Kisah pengemis buta menghina Nabi Muhammad. Ada pula kisah Rasulullah dengan seorang perempuan pengemis tua dan buta dari agama Yahudi. Perempuan pengemis buta itu biasa berkeliaran di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Di sana pula ia kerap menghina serta mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Saban hari bila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Meski demikian, saban pagi pula Nabi Muhammad SAW mendatangi dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata. Rasulullah menyuapi pengemis itu dengan makanan yang dibawa, walaupun di saat bersamaan pengemis itu selalu menghina dan mencaci makinya. Dan luar biasanya, Nabi Muhammad terus menyuapi pengemis itu hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar mengganti perannya. Hingga suatu ketika sang pengemis itu merasa heran karena yang menyuapi makanan itu orang lain. Si pengemis buta itu merasa suara langkah kaki dan cara menyuapkan makanannya berbeda dengan yang biasanya. Ya, saat itu bukan lagi Nabi Muhammad yang menyuapkan makanan kepada si pengemis itu. Rasulullah telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah mendatangi si pengemis dan menyuapi makanan. Namun, baru pada suapan pertama, si pengemis justru marah kepada Abu Bakar. "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku," kata si pengemis itu. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis dengan suara keras. "Jika benar kamu yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku menyuap makanan ini. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu mengharuskan makanan terlebih dahulu, barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu," kata si pengemis itu dengan nada kesal. Sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis. Teringat Rasulullah yang belum lama meninggalkan dunia. "Aku Abu Bakar sahabat beliau. Orang mulia yang biasa datang dan menyuapimu itu telah tiada. Dan dia adalah Nabi Muhammad SAW," kata Abu Bakar sambil terisak. Betapa terkejutnya si pengemis itu begitu tahu bahwa pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang selama itu dihina dan dibenci. Si pengemis itu pun menangis, menyesal selalu mencaci, menghina dan memfitnah Rasulullah. Sahabat beriman, begitulah kisah keteladanan Rasulullah SAW yang patut dicontohi. Inilah kisah keteladanan Rasulullah ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, sudah. Ayo, Bakri masuk depan. Silakan. Ya, silakan baca depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali keteladanan Rasulullah, yaitu tentang satu kesabaran Rasulullah ketika dihina dan dicaci maki oleh kaum Islam. Dua, Rasulullah tidak pernah putus asa dalam hidup. Jadi intinya adalah begitu, Masya Allah, Nabi Muhammad sabar walaupun dicaci maki, walaupun dihina, walaupun dimudahi. Bisa nggak kita? Berusaha ya, berlaku seperti itu ya. Kemarin kita jujur, karena sudah alhamdulillah setelah kita
Kembali lagi. Nah di sini, nah itu toh. Amin. Dapat dipercaya. Jujur, alhamdulillah anak-anak sudah berperilaku jujur di sehari-harinya. Pekerja keras ya. Nah, kalau anak-anak bekerja keras enggak? Pekerja kerasnya bagaimana? Kayak membantu orang tua, terus membantu juga di rumah, membantu bisa sendiri, pinter, mesin cuci, oh bisa. Kalau pakai mesin cuci, apa dibantu ibunya kasihan ya. Punya kalau dikata ini harus keras, berapa ini? Tidak boleh selalu merepotkan orang tua. Terus lagi, anak-anak coba lihat. Tadi sudah menganalisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Benarkah Nabi Muhammad pernah membelah bulan? Ayo siapa tahu sebelum Muhammad jawab. Pernahkah Nabi Muhammad membelah bulan? Pernah. Benarkah? Yang Allah yang berkuasa. Tapi Nabi Muhammad kok bisa? Ayo siapa yang bisa jawab? Diterima Rasulullah SAW saat orang-orang kafir menentang dirinya untuk menunjukkan kenabiannya. Allah SWT pun membuat Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan menjadi dua bagian hanya dengan menunjukkan. Hanya dengan menunjuk saja. Bulan itu bisa terbelah. Kenapa? Itu sebagai bukti kemukjizatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatannya Rasulullah. Banyak sekali kehebatan-kehebatan yang lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, di sini ada banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad ini diberi wahyu pertama kali usia berapa ya? 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Siapa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Apa ya wahyu yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ini surat apa ini? Surat Al-Alaq. Ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Muhatin dulu anak-anak menurutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy
Bentar ya, kesehatan dulu. Timut. Oke anak-anakku semua, tadi berarti yang harus dihafalkan anak-anak adalah surat Al-Alaq. Besok pertemuan yang akan datang ya, dihafalkan ya. Siap? Siap. Lanjut kita. Mukjizat Rasulullah. Tadi sudah disebutkan. Apa saja tadi mukjizatnya ya? Di antaranya adalah terus terus mukjizatnya Rasulullah sangat banyak, tapi yang kita tunjukkan hanya itu. Oke, selanjutnya keteladanan Rasulullah apa saja ya? Rasulullah punya tadi sifatnya jujur, kasih sayang, terus ini Nabi Muhammad dikaruniai putra berapa? 7 orang. Siapa? Sayyidina ini ada putra putrinya. Alhamdulillah. Terus pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau sejak kecil telah berbagai cobaan dan kepayatan hidup menjadi yatim di usia masih belia. Beliau bekerja keras untuk membantu mencari nafkah keluarganya siapa? Keluarga pamannya. Nah, paham anak-anak? Paham? Untuk kisahnya keteladanan Rasulullah paham? Ditanyakan lagi? Ada. Siapa? Rafika? Apa saja sifat Nabi Muhammad selain dia dan jujur? Siapa tahu? Selain tadi Sifat hatinya jujur ya Rasulullah. Sekarang merupakan seseorang yang sangat jujur dalam hal disebut dalam Rasulullah adalah berbohong yang artinya sangat jujur. 2 amanah, 3 cerdas, 4 berani dalam kebenaran, 5 sopan santun, 6 lemah lembut, 7 selalu hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih ini muda. berarti tadi malam sudah belajar ya? Nah, itu kalau udah belajar bisa jawab. Itu ya. Jadi kalau sebelum pembelajaran hari ini terus anak belajar bisa jawab, bisa ini betul pakai dilihat. Ya toh materinya ini bisa jawab pakainya. Alhamdulillah. Nah sudah paham. Ada lagi? Angkat tangan siapa? Mbak Vina. Usia berapa Nabi Muhammad? Siapa tahu? 43 tahun. Nah, kita udah penting sudah berapa ini sudah harus siap-siap sebentar lagi ya. Rasulullah umatnya Rasulullah. Tapi kita berdoa semoga anak-anak, keluarga kita semua diberi kesehatan, anak sukses, sampai semua. Amin Allahumma amin. Nah, ini untuk kesimpulan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan coba? Siapa yang tadi aku coba? Monggo silakan ayo. Kesimpulannya apa ya? Dia nulis apa ya? Kesimpulannya hari ini? Coba yang belum nulis silakan dicatat. Yuk silakan dicatat yang belum nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang kisah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Jadi dia telah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan.
Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berdekatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Perjalanan hidup dan kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi yatim piatu ketika masih usia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad terus diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan pulang sang ibu meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun tersebut. Menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah pada umur 23 tahun dan 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad dikaruniai putra putri sebanyak 7, yaitu 1 Sayyidina Al-Qasim, 2 Sayyidina Zainab, 3 Sayyidina Ruqayyah, 5 Sayyidina Ummul Kulsum, 6 Sayyidina Fatimah Az-Zahra, 7 Sayyidina Abdul dan Sayyidina Ibrahim. Mukjizat Nabi Muhammad. 11 bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kehadirannya. Ada mengambil jari-jarinya dari tangannya. 1 gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Keteladanan Nabi Muhammad. Jujur, bekerja keras, sabar, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sabar cerdas benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naila, cantik. Oke. Nah, terus ini untuk tugas anak-anak, tugas di rumah ya. Tugas di rumah anak-anak nanti di-share sama Bu Khotim. Ada satu video lagi nanti di-share di grup WA ya. Di grup WA nanti Bu Khotim share. Anak-anak lihat. Dan juga ini ada tugas juga, tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Nanti dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Nah, jadi paham ya untuk pertemuan hari ini materinya sudah paham? Ya, alhamdulillah. Nah, ada yang tanyakan lagi? Sudah. Terus untuk pertemuan yang akan datang, temanya adalah kisah Nabi yang lain. Nah, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti sebelumnya anak-anak bisa ini baca-baca dulu di buku ini ya, di buku ini, di buku paketnya silahkan dibaca. Nanti jadi ketika Bu Khotim menjelaskan tadi ada bisa menjawab. Ada pertanyaan bisa sudah alhamdulillah hebat. Nanti siapa yang bisa jawab? Mbak Putri, Mbak Sawa, terus siapa lagi dari Tika bisa jawab, Mas Takim juga bisa jawab. Karena apa? Tadi itu kalau kita sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sudah belajar di rumah itu. Makanya Mbak pesan sebelum pelajaran dimulai atau pembelajaran hari besok, anak-anak harus sudah buka-buka dulu. Yes? Jangan lupa nanti dilihat grup ya, dilihat grup WA-nya. Nah, biar ini jangan ada alasan saya belum mengerjakan ya gitu ya, nggak ada ya. Oke, terus selanjutnya ini sebelum penutup semoga nanti anak-anak dengan melihat ini tayangan dari video-video tadi dan juga selamat mengerjakan dan jaga kesehatan ya. Oke. Tadi pesannya Bu Khotim, semoga anak-anak bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus selalu mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Oke? Bagaimana belajar hari ini? Senang?
manfaat dan barokah. Anak-anak sehat, bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kita berdoa akhir dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, ulangi kok. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagi di pertemuan yang akan datang dalam tema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.